Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Oke, kembali lagi ini dokter. Kalau misalnya tadi kita sudah berbicara tentang mata lelah, mata merah, kemudian bagaimana juga ada kondisi keluhan di mana kalau misalnya memang mata itu sudah dipakai terlalu lama, ada juga pusing gitu ya, keluhan pusing atau bahkan sampai mual karena tadi ada blue light-nya tadi ya. Aduh, saya sampai lupa blue light. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan dari pemirsa kita ya. Katanya di sini, dokter, saya sering banget main HP berjam-jam, baik untuk kerja atau sekedar browsing dan main sosial media. Belakangan ini mata saya lelah banget, kadang terasa pusing juga. Apakah ini mungkin efek dari jangka panjang dari kebiasaan saya ini? Dan apa sih yang menyebabkan masalah kesehatan ini jadi lebih serius? Seperti apakah mungkin nanti gangguan penglihatan kepada saya, seperti mungkin pada akhirnya jadi buta, atau nanti ada keluhan yang lain. Nah, apa sih yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak tanpa harus mengurangi waktu penggunaan HP? Waduh, ini seperti seru juga ya pertanyaannya. Ini Bapak Ibu pengen tips ya, jadi pendengar kita ini pengen tips karena rupanya ini jadi satu hobi juga, karena selain kerja rupanya hobi browsing juga. Mungkin secara general ya, bukan untuk pasien atau Bapak ini aja ya. Baik. Selain yang 20-20-20 tadi, memang dianjurkan cahaya ya, pencahayaan juga penting ya. Baik. Jadi pernah dengar misalnya dulu suka baca buku gelap-gelap. Iya. Nah, itu saya banget waktu SMA. iya, itu tuh salah satu faktor yang bisa memicu matanya lelah gitu. Baik. Jadi memang pencahayaan yang cukup juga perlu ketika kita lagi gadget atau membaca gitu. Kemudian jarak itu juga berpengaruh. Jadi seharusnya deket itu sekitar 30-40 cm ya. Oke. Idealnya. Tapi kan ngomongin kita gadgetnya begini. Kayak kan agak susah ya sebenarnya. Makanya itu dia yang dibilang harus diistirahatin tuh, karena kita kan nggak mungkin ngelihatnya sejauh itu. Apalagi diukur misalnya pakai penggaris gitu kan, nggak lazim lah gitu kan. Betul. Tapi memang idealnya di jarak segitu untuk melihat supaya nggak terlalu capek ya matanya gitu. Selain itu juga bisa memakai obat-obat tetes yang bersifat pelembab gitu untuk menurunkan gejala, terutama lebih ke mata kering yang tadi ya. Dan jangan lupa ngedip ya. Nah, itu. Walaupun udah serius, tapi jangan lupa ngedip ya dok ya. Karena memang kalau tadi dokter sampaikan, orang yang browsing dan terlalu fokus itu kadang jadi lupa ngedip. Nah, ya ini tadi menarik dokter yang soal tetes mata ini kan. Banyak kan memang kalau misalnya sudah mata merah, pasti mereka akan tetes ya dengan obat tetes ini. Apakah mungkin kan ini ada banyak juga nih jenis-jenis obat tetes mata. Ada yang membuat jadi rasa dingin gitu ya dok ya. Atau ada yang biasa aja. Ini sebenarnya apakah mempengaruhi nggak gitu dokter dengan ada jenis-jenisnya gitu, dengan cool gitu ya, ada yang mungkin dokter ini itu sebenarnya lebih ke subjektif sih. Cuman gitu ya, memang sifatnya adalah artificial tears ya yang penting gitu. Karena kan banyak juga beredar obat-obat tetes yang bisa herbal yang dijadiin tetes gitu. Itu kalau bisa sih jangan. Karena banyak kandungan yang lain juga yang bukan cuman artificial tears. Yang aman itu yang memang artificial tears. Berarti ada yang tulisannya artificial keterangan lah gitu ya, atau air mata buatan gitu. Baik.
Dan kalau bisa yang udah BPOM lah ya, yang udah maksudnya approve gitu, jangan yang sembarangan juga gitu beli di Shopee atau gimana, takutnya kan malah jadi berdampak buruk untuk mata ya, malah memicu penyakit yang lainnya gitu. Kan bisa kan sebenarnya dok ya, maksudnya efeknya misalnya kita salah gitu dengan obat tetes mata yang tadi kata dokter sampaikan yang herbal. Bisa bikin tekanan jadi meningkat, bisa bikin katarak juga kalau jangka panjang kayak gitu. Kalau untuk yang tadi maaf yang tadi dia bilang sampai bikin buta itu ya. Itu sebenarnya kalau gadget sampai bikin buta sih secara langsung sih enggak ya. Jadi memang lebih ke gaya hidup jadinya, kualitas hidup lah gitu. Seperti kayak tidur juga, kualitas itu juga bisa menurun gitu karena memang terutama penggunaan sebelum tidur ya. Misalkan kita kalau malam-malam udah mandi gitu, tidur-tiduran nge-scroll dulu. Betul. Nah, itu efek si blue light itu apalagi kalau sampai sejam gitu ya, bisa mengurangi produksi hormon untuk sirkadian kita gitu. Sehingga siklus tidurnya jadi terganggu, kualitas tidurnya terganggu. Malah pagi-pagi jadi rasanya kenapa ngantuk terus ya gitu. Betul. Padahal tidurnya udah cukup. Dan jangan semalamnya habis scrolling 2 jam. Nah, itu dia. Makanya direkomendasikan sebenarnya jangan menggunakan gadget seenggaknya 1 jam lah sebelum tidur. Jadi kayak habis mandi misalnya ngapain gitu, baca buku nggak apa-apa, tapi dengan pencahayaan baik dan jarak yang cukup ya. Jangan sampai tiduran begitu tapi gitu, karena minimalisir tadi yang cahaya dari gadget itu. Nah, betul. Jadi tapi kadang-kadang nih dokter menarik ya, karena tadi dokter sampaikan kalau boleh sih 1 atau 2 jam jangan lagi untuk menggunakan gadget. Tapi rupanya ada beberapa orang juga yang kesulitan tidur, malah akhirnya pilihannya adalah gadget itu dia gitu kan. Berarti banyak juga sih. Bisa ya dok. Betul. Mungkin bisa tapi jadi kualitasnya jadi nggak bagus gitu. Jadi pagi harinya rasanya nggak fresh gitu. Tetap lelah gitu ya dok ya. Saya juga kan zaman dulu nih lagi masa masuk kuliah gitu kan. Besok ujian sampai malam kita mainin laptop atau apa, itu pagi-paginya pasti kerasa banget ngantuk, terus berat matanya. Jadi rasanya kayak semalam udah tidur cukup, tapi kenapa rasanya kayak ngantuk terus seharian. Kualitas tidurnya berarti kurang juga ya. Nah ini dari yang tadi kata dokter sampaikan ya, itu dia, ini harus hati-hati berarti kita. Berarti tetap bijak yang tadi dokter sampaikan ya. Jadi tetap di highlight kata bijak ini ya Bapak Ibu. Tadi juga ngomongin soal cahaya di dokter. Nah tadi juga kan orang mungkin akhirnya tadi memilih untuk scrolling padahal mati lampu karena dia sudah mau tidur, tapi jadi scroll dengan suasana atau pencahayaan yang sangat minim di kamarnya. Betul. Ini berarti akan sangat mempengaruhi juga ya pada akhirnya dok ya. Waduh, ini berarti jadi, sudah sebenarnya kalau untuk gadget itu the minimal the better sih. Jadi semakin kita sedikit menggunakan gadget itu akan semakin dikit juga untuk resiko-resiko mata lelah, mata kering, terus progresivitas minus tadi. Gitu. Jadi ya itulah Bapak Ibu, ini juga sangat menampar saya ya Bapak Ibu. Karena dengan kayak gini tapi sangat bagus dokter. Maksud saya adalah pengetahuan ini penting untuk kita. Sebenarnya kita tahu, cuma harus diingatin lagi memang gitu ya. Saat kita tahu bahwa ini sebenarnya kita udah berlebihan ya untuk menggunakan gadget kita ya, entah handphone atau laptop, tapi kita memaksakan sehingga memang berakibatnya buruk kepada kesehatan mata kita. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.